Nigel de Jong merupakan seorang pemain berkebangsaan Belanda yang dikenal brutal di atas lapangan. Sebenarnya, mungkin ia tidak pernah memiliki maksud buruk untuk melukai lawan-lawannya. Sang pemain mungkin hanya berniat untuk menghalau bola dan mengamankan areanya dan sama sekali tidak ada maksud untuk mencederai lawan. De Jong mungkin hanya ingin menunjukkan kepada halayak bahwa itulah gaya mainnya ketika di lapangan, lugas dan tak kenal ampun kepada lawan yang berusaha menerobos pertahanan. Nigel de Jong tercatat beberapa kali telah melukai lawannya. Bahkan, pelanggaran yang ia buat ada yang di luar batas wajar permainan sepak bola. Salah satu yang paling diingat adalah tendangan kungfu yang ia lancarkan kepada Xabi Alonso pada final Piala Dunia 2010 lalu. Saat itu, final Piala Dunia 2010 mempertemukan antara Belanda melawan Spanyol. Timnas Spanyol pada akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia lewat gol sematawayang Andres Iniesta dalam babak perpanjangan waktu. Sekiranya ada 14 kartu kuning yang dikeluarkan selama 120 menit jalannya pertandingan. Laga tersebut kemudian menjadi salah satu laga yang terpanas. Tak hanya itu, laga ini juga memecahkan rekor kartu kuning terbanyak sejak Piala Dunia 1986. 9 dari 14 kartu kuning di Piala Dunia 2010 diberikan kepada pemain Belanda dan 2 kartu kuning diantaranya diberikan untuk bek Everton saat itu, John Heitinga. Ia kemudian menjadi pemain kelima yang diberi kartu merah dalam final Piala Dunia. Kendati demikian, wasit yang memimpin laga itu, Howard Webb, mengakui bahwa ia seharusnya memberikan kartu merah kepada Nigel de Jong usai sepakan kakinya telak mengenai dada Alonso. Wasit pelontos asal Inggris itu mengklaim bahwa keputusannya benar-benar salah. Insiden itu terjadi pada menit ke-28 kala de Jong terlalu tinggi mengangkat kaki saat hendak menjangkau bola. Akibatnya, kaki kanan pemain Belanda tersebut lantas mampir dengan telak ke tubuh Xabi Alonso, tepatnya di antara dada dan perutnya. Seketika, Xabi Alonso langsung tergeletak di lapangan dan para pemain Spanyol melontarkan protes keras kepada Webb. Ia bahkan harus mendapatkan perawatan dahulu sebelum bisa melanjutkan pertandingan. Namun, rasa sakit sepertinya masih dirasakan sang pemain sampai dengan pertandingan usai. Itu adalah salah satu tackle terburuk yang pernah saya rasakan. Itu memang laga ketat. Kedua tim saling menghormati dan mereka harus menekan kami. Tapi pelanggarannya kasar sekali. Itu adalah salah satu tackle paling menyakitkan dalam hidup saya dan sulit sekali lanjut main. Tulang rusuk saya mungkin ada yang patah walau saya tidak terlalu risau dengan hal tersebut. Namun anehnya, pelanggaran yang tergolong keras dan membahayakan itu hanya mendapatkan kartu kuning saja dari sang wasit. De Jong sendiri bahkan mengakui kalau dirinya bisa saja mendapatkan hukuman lebih dari kartu kuning, meski ia juga menegaskan tidak melakukannya dengan sengaja karena fokus kepada bola. 6 tahun setelah laga final tersebut, Howard Webb dalam sebuah wawancara dengan BT Sport mengakui kesalahannya tidak memberi kartu merah untuk De Jong. Wasit asal Inggris itu menyebut bahwa pandangannya saat itu terhalang sehingga ia tidak mampu melihat dengan jelas kejadian tersebut. Saya masih merasa putusan saya di lapangan tepat. Jadi, ketika saya kembali ke ruang ganti dan asisten wasit membuka teleponnya, wajahnya mendadak pucat. Saya kemudian bertanya, "Ada masalah?" Lalu ia menjawab, "De Jong seharusnya di kartu merah." Orang dari markas pusat wasit mengatakan ia semestinya diusir. Saya menjawabnya, "Apakah kamu bercanda?" Saya kemudian membuka telepon saya dan seorang rekan dari kepolisian berkata, "Howard, itu bukan kartu merah. Itu penyerangan yang mesti dipenjara." Setelah melihat ulang tayangan dari pelanggaran tersebut, sang wasit baru menyadari bahwa pelanggaran itu memang sangat membahayakan dan bahkan harus di kartu merah jika terjadi di menit awal pertandingan sekalipun.